Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Dewi Namun, Ibu Haji Husni SPD yang saya banggakan, beserta Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dalam hal ini alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan hidayahnya senantiasa kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan dimensasi, yaitu yang akan nanti dipaparkan oleh Ibu Nurul Fajri. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan mata acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu wajib. Yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi. Dan acara yang kelima yaitu doa ataupun penutup. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk acara pembukaan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang barusan kita baca dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk itu dimohon hadirin berdiri sejenak. Nanti akan kita mulai bersama ya nanti ya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta.
Baik, para hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah sambutan-sambutan, yang mana sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Haja Husni selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Jayawinangun. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dipertemukan dalam acara diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mana hari ini bisa berkumpul dengan sehat walafiat. Ibu hanya memberikan motivasi kepada acara ini karena bentar lagi Ibu ada acara, jadi singkat aja ya. Semoga dengan adanya acara ini kita dukung guru di SD Jayawinangun kita yang telah mengikuti guru penggerak. Semoga nanti misalnya Ibu Nurul udah lulus dari guru penggerak bisa memberikan motivasi terbaik untuk SD kita. Kita doakan semoga Ibu Nurul lancar dan bisa sampai mencapai tujuan yang maksimal. Dan semoga dengan acara ini ada manfaatnya ya bagi kita semua. Ya, Ibu pesan begitu saja. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Kita ucapkan terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Haja Husni selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Jayawinangun, yang mana menyampaikan paparannya begitu padat dan begitu bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu memasuki acara inti, yang mana acara inti ini yaitu tentang pemaparan materi diseminasi oleh Ibu Nurul Fajr SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita cuma limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga kebaikan Bapak Ibu bisa menjadikan pahala ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga perlu dari garis bawahi bahwa saya berdiri di sini itu melaksanakan ini bukan semata-mata karena saya itu hebat ya Bapak Ibu, atau mungkin saya lebih baik dari Bapak Ibu di sini, bukannya Bapak Ibu, tapi saya di sini diamanahi dan diberi tugas
untuk melaksanakan seminar atau diseminasi mengenai budaya positif. Nah, sebelum mulai materi, kayaknya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Soalnya kayaknya ini nggak ada suaranya sama sekali. Ayo kita berdiri dulu Bapak Ibu, berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Kira-kira ice breakingnya apa ya? Ice breakingnya bagaimana kalau kita push up dulu Bapak Ibu? Push up. Push up. Jadi gini, kalau saya push up-nya itu beda Bapak Ibu. Push up. Push itu artinya apa Bapak Ibu? Push, dorong, up, atas, ya atau naik. Push up, push. Kita bisa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu coba dulu ya. 1, 2, 3, push. Bisa. Coba dicobain dulu. Lagi. Cobain dulu biar kita enak. Oh, contohin boleh. Push up. Ya. Push. Kita bisa Bapak Ibu. Coba ya. Oke, 1, 2, 3. Push. Oke, terima kasih. Duduk lagi Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama mengenai pembelajaran paradigma baru. Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau membacakan slide-nya? Dibacakan. Ya, dibacakan saja. Ada yang mau? Boleh. Baik, mohon izin saya akan bacakan tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Zainal, calon guru penggerak juga ya Bapak Zainal, insya Allah. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang melekat dengan kurikulum baru atau kurikulum merdeka. Pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi tidak harus sama. Kalau di Kurmer itu adil itu bukan berarti sama ya Bapak Ibu. Karena kita melihat bahwa kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Kemudian gaya belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang misalkan yang kinestetik, visual, audio seperti itu. Nah, nanti pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang disesuaikan oleh kebutuhan murid demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Berkebinekaan global itu kaitannya dengan budaya ya Bapak Ibu. Kemudian bergotong royong. Bergotong royongnya ini tidak hanya bukan dalam artian kerja bakti saja ya, tapi melakukan kolaborasi, kerjasama, misalkan murid dengan murid atau murid dengan guru, seperti itu. Kemudian ada kreatif, kritis, mandiri. Masih ingat tidak lagunya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Bu Haji ya, Bu Hajinya tidak ada. Kita coba aja deh, coba berdiri dulu Bapak Ibu. Kita nyanyikan dulu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa
esa, akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Oh iya Bapak Ibu, maka barangkali mau sambil minum atau makan boleh ya? Boleh Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita percaya atau kita merasa bahwa terkadang kita itu bisa mengontrol murid Bapak Ibu, tapi padahal kenyataannya tidak. Murid itu tidak bisa kita kontrol ya. Contohnya, misalkan kita menggenggam tangan kita. Saya mau menggenggam tangan saya, kemudian diminta sama orang lain untuk membukanya, membuka genggaman ini. Kalau misalkan saya bilang saya tidak mau, ya saya tidak akan membukanya. Kecuali kalau misalkan ada orang yang menyuruh saya membukanya lalu saya menuruti, berarti itu bisa dibuka. Jadi kontrolnya itu ada di dalam diri. Tidak bisa. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang ada, murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, mengizinkan. Kalau misalkan muridnya tidak mau dikontrol, maka tidak bisa. Seperti itu. Itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya berpikir bahwa penghargaan atau reward itu adalah sesuatu hal yang baik untuk anak. Tapi ternyata tidak. Bagaimana dan kenapa? Karena penghargaan itu bisa membuat anak itu menjadi, maaf ya, sesama anak itu bisa saling iri loh. Dengan kita memberikan reward kepada anak yang lain, kemudian anak yang lain juga ada yang iri. Nah, itu juga bisa merusak hubungan antar siswa. Kemudian jadi siswanya itu hanya menginginkan sesuatu karena ada penghargaan, bukan murni dari dalam dirinya sendiri atau murni dari motivasi dirinya sendiri. Tapi itu tidak, hanya karena ada sesuatu. Itu. Jadi semua penghargaan itu tidak semuanya baik Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita sebagai guru itu merasa bahwa ketika murid merasa bersalah itu hal yang baik, tapi ternyata tidak, karena itu membuat siswa itu merasa gagal. Kadang kita merasa bahwa biar kamu bisa introspeksi sendiri, bla bla bla, sebenarnya itu tidak hal yang tidak baik ya Bapak Ibu, kurang baik untuk siswa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga sama miskonsepsi atau kesalahan, karena kita sebagai orang dewasa tidak berhak memaksa anak. Anak juga tadi balik lagi, anak juga punya kontrolnya sendiri ya, punya kontrolnya sendiri, jadi kita tidak bisa untuk memaksa. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin? Bapak Ibu kira-kira apa ya yang dimaksud dengan disiplin? Yang tahu disiplin? Biasanya disiplin itu orang kaitannya dengan apa sih? Nah, dengan peraturan. Biasanya disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan. Coba kita lihat apa yang disebut disiplin positif. Pemahaman mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, dari dianda dosen. Disiplin mengacu pada rasa tanggung
bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk mencapai tujuan. Nah, terdapat disiplin tradisional versus disiplin positif. Kalau disiplin tradisional itu penerapan disiplin zaman dulu, atau pendekatan tradisional terhadap disiplin di sekolah seringkali melibatkan hukuman fisik, hukuman lisan, atau hukuman seperti detensi dan penangguhan. Meskipun metode ini memberikan hasil singkat dalam pengendalian perilaku siswa, tapi mereka cenderung tidak efektif dalam mengajarkan rasa tentang tanggung jawab, empati, dan pemecahan masalah. Itu adalah disiplin tradisional atau disiplin zaman dulu. Nah, sekarang disiplin positif adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pembelajaran. Tujuannya membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka, membangun hubungan sehat antara guru dan siswa, dan mengajarkan keterampilan sosial. Jadi terdapat perbedaan disiplin tradisional dengan disiplin positif. Kalau disiplin tradisional itu biasanya membuat hubungan guru dengan murid tidak baik ya Bapak Ibu, karena adanya hukuman, entah itu psikis atau fisik dan sebagainya. Tapi kalau disiplin positif ini adalah kebalikannya, membangun hubungan yang sehat antara guru dan siswa, seperti itu. Disiplin positif adalah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan tindakan. Kemudian disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Kemudian dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari reward, hukuman, atau paksaan. Jadi disiplinnya itu adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak, untuk menumbuhkan kesadaran sendiri kepada anak tanpa adanya reward, hukuman, atau paksaan. Jadi anak itu sudah mengerti apa yang dia harus lakukan dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa disebut universal atau menyeluruh? Kenapa? Karena nilai tersebut nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Di sini ada contoh nilai kebajikan instansi. Yang pertama tadi ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada PYP, dan ada keterampilan hidup. Ini adalah nilai-nilai yang sudah disepakati. Nilai-nilai yang sudah disepakati lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Terdapat 3 bentuk disiplin. Yang pertama itu ada hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya itu secara tiba-tiba Bapak Ibu, atau tidak direncanakan dan tidak disepakati sebelumnya. Contohnya misalkan ada murid yang terlambat, kamu lari lapangan misalkan 2 kali. Nah seperti itu. Jadi sebelumnya tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru. Kemudian bersifat satu arah. Jadi perintahnya itu hanya dari guru saja, tanpa menyetujui gitu muridnya, tanpa ada persetujuan dari muridnya. Jadi hanya dari gurunya saja. Kemudian sifatnya itu, hukumannya itu bentuknya fisik, kayak seperti tadi lari, itu hukumannya fisik dan psikis. Kalau psikis itu lebih ke jiwa ya Bapak Ibu. Misalkan membuat siswa malu, kan ada maju ke depan berdiri. Nah itu kan berarti sifatnya adalah psikis. Itu disebut dengan hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah terencana dan sudah disepakati, tapi tetap guru yang membuat peraturan. Jadi tidak membuat peraturan bersama murid, tetapi hanya gurunya saja yang membuat peraturan. Kemudian restitusi. Nah kalau restitusi itu
siswa belajar dari kesalahan. Kemudian mencari solusi bersama-sama dengan murid dan dibuat dan disepakati bersama. Jadi kalau restitusi ini kerjasama antara murid dengan guru, tidak seperti hukuman yang dari guru saja atau konsekuensi juga sama dari guru saja. Tetapi kalau restitusi itu berdua, murid dengan guru. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan. Menurut Bapak Ibu, yang ada di sini itu hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat yang pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Hukuman ya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat ya. Nah, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Kira-kira? Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena pelajaran sesuai dengan pelajarannya ya Bapak Ibu PJOK. Dan biasanya di pelajaran PJOK juga ada pemanasan, lari atau seperti yang lain gitu. Nah, kalau selagi konsekuensinya itu masih nyambung, kayak seperti ini, lari untuk pelajaran PJOK itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Itu disebut konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Bisa disebut juga segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi tindakan yang kita lakukan ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu contohnya seperti apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup: makan, minum, pakaian. Nah, kalau penguasaan, kira-kira apa? Pembuktian bahwa saya itu bisa. Itu disebut penguasaan. Kemudian kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Sebenarnya bukan siswa aja ya, kita juga sama ya Bapak Ibu ya. Ini karena 5 kebutuhan dasar, berarti guru juga sama membutuhkan hal itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Tapi sebelum itu saya mau nanya, kalau misalkan ada kasus seperti ini, ketika jam pelajaran kemudian ada murid yang makan, berarti kira-kira dia itu sedang memenuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup. Iya, kebutuhan bertahan hidup. Memang benar manusia itu membutuhkan makan, tetapi ada waktunya. Jangan ketika jam belajar, harus ketika jam istirahat. Kalau misalkan studi kasus murid yang kurang antusias dalam belajar, misalkan dia sedang belajar tapi mainan, kira-kira dia memenuhi kebutuhan apa?
kebebasan atau kesenangan juga bisa. Jadi ketika murid melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, pasti karena dia sudah memenuhi kebutuhannya, tapi mungkin waktunya kurang tepat, seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Nah, kita sebagai guru atau orang tua itu tugasnya membuat siswa itu termotivasi dalam ini ya. Kira-kira siswa atau anak kita itu bisa melakukan sesuatu karena berdasarkan dari nilai-nilai yang mereka percaya. Jangan karena saya takut saya nanti dihukum Kalau misalkan seperti itu lama-lama juga nanti siswa bisa melakukan kesalahan. Istilahnya tidak konsisten gitu atau tidak permanen kalau motivasinya hanya untuk menghindari hukuman saja. Kecuali kalau misalnya siswanya itu mempunyai motivasi dalam dirinya. Jadi tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman juga siswa sudah menyadari apa yang harus mereka lakukan. Nah, tugas kita adalah membuat siswa itu di titik ini, di titik menghargai dirinya sendiri. Tadi melalui apa? Usahanya salah satunya melalui budaya positif. Karena apa yang kita lakukan itu pasti semuanya akan kembali kepada anak ya Bapak Ibu. Pokoknya semua usaha yang kita lakukan, kayak seperti saya misalkan sekarang sedang mengikuti pendidikan, itu juga sama hasilnya untuk siswa, kembali lagi ke siswa. Jadi Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara itu menginginkan bahwa pembelajaran saat ini tuh harus berpusat kepada siswa. Karena kan selama ini yang kita tahu itu hanya teacher center, hanya guru saja, satu instruksi dari guru saja yang mengatur, yang semuanya harusnya dirubah. Sekarang itu tinggal siswa yang menjadi senternya, yang menjadi objeknya itu siswa, jangan guru itu hanya menjadi fasilitator saja. Semuanya kita serahkan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Next, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama adalah penghukum atau membentak, menyindir, menghardik, hukuman fisik atau psikis. Jadi ada 5, ada penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi ada tingkatannya. Dalam posisi mengontrol anak itu ada tingkatannya. Pertama penghukum. Penghukum itu biasanya kita sering membentak anak, membentak, menghardik, melakukan hukuman fisik atau psikis. Nah itu disebut guru penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah atau menyalahkan murid dengan nada tenang, tapi murid akan merasa gagal seperti yang tadi. Kita membuat murid itu seakan-akan murid itu bersalah. Saya tuh misalnya ibu kecewa sekali sama kamu, bla 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 bla, itu kan berarti kan membuat anak menjadi bersalah. Nah itu sebenarnya efeknya tidak bagus untuk psikis anaknya, karena anaknya itu akan merasa gagal dan akan merasa sedih seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Jadi gurunya itu seakan-akan menganggap muridnya itu seperti teman. Misalkan memerintah itu dengan candaan, kemudian membuat murid bergantung pada orang lain. Maksudnya orang lain itu bergantung kepada guru tersebut ya. Jadi murid itu karena merasa gurunya itu seperti teman, jadi bergantung dengan guru tersebut. Kalau misalkan ada guru lain yang mungkin memerintah,
nanti malah mereka tidak suka. Nah itu efek buruknya dari guru yang sebagai teman. Kemudian kalau kita guru itu kontrolnya sebagai teman, maka siswa itu tidak akan menghormati kita, tidak ada takutnya dengan kita, karena kita ini tidak ada wibawanya, karena menganggap mereka itu teman. Beneran, kalau Ibu Kinsi masa disewa tanah beneran, kan gitu kan jadinya kan, pasti kan anak kan jadinya seperti itu. Terus bagaimana kita sih melakukan kesalahan bener, kalau ibu dulu masih disewa tanah, kan gitu. Anak tuh ada kan yang seperti itu, nah efeknya itu kurang bagus untuk anaknya. Kemudian yang keempat, pemantau. Adanya peraturan sepihak yang dibuat oleh guru, murid yang melanggar diberi sanksi. Kalau pemantau dan penghukum ini sebenarnya agak-agak mirip ya Pak Ibu, tapi kalau pemantau itu nada bicaranya juga tenang, tidak seperti penghukum yang membentak, menyindir. Kalau pemantau itu sama memberikan murid sanksi tapi berdasarkan data. Misalkan kamu ini udah berapa kali nih kalau lagi di kelas makan terus. Nah itu berdasarkan data yang sudah dia peroleh. Jadi si anak itu si guru ini sudah menghitung, oh anak ini tuh udah berapa kali seperti ini, berapa kali seperti itu. Nah itu disebut pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol manajer. Menuntun murid memecahkan masalahnya secara mandiri dengan mengajukan pertanyaan bermakna. Nah ini adalah posisi kontrol yang paling ideal untuk seorang guru, posisi kontrol manajer. Jadi si gurunya ini tidak langsung menghukum siswa, tapi menanyakan terlebih dahulu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan contohnya, kenapa kamu melakukan hal tersebut, solusinya bagaimana. Nah itu disebut kontrol manajer. Jadi membuat anak itu mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Itu kan lebih baik ya, daripada kita menghukum siswa. Itu belum tentu efektif, belum tentu nanti kedepannya siswa itu akan melakukan lagi. Tapi kalau manajer, karena kita menanyakan masalahnya, lalu alasannya kenapa, nah itu kan bisa jadi nanti murid itu berpikir sendiri dan mencari solusi untuk masalah tersebut agar tidak terulang lagi. Di sini ada contohnya, ada contoh videonya ya Bapak Ibu. Kita simak dulu. Yang diminum atau dimakan Bapak Ibu boleh. Soalnya ini durasinya harus 1 jam. Harus dimakan. Minum apa? Beda. Rajin teman juga cepat sampai puasa. Oh, mau beli.
2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi adalah contoh kontrol dari guru menghukum. Kemudian yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi? Berbeda ya caranya ya, Naren. dengan yang pertama. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu tadi contoh membuat rasa bersalah. Sekarang yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Dari cara bicaranya sudah berbeda lagi ya kontrol Iya, teman Bu. ini. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu posisi kontrol teman. Sekarang pemantau atau monitor. Mana ini? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren
Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, video tadi itu adalah 5 posisi kontrol dari guru. Sudah memahami ya Bapak Ibu ya? Dari mulai gaya bicaranya itu sudah berbeda antara penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman itu berbeda dari cara berbicaranya, kemudian solusinya juga berbeda. Tadi yang terakhir itu adalah sebagai manajer, tadi gurunya menanyakan apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi ini. Nah itu, jadi diharapkan guru itu mulai sekarang itu menjadi manajer untuk siswa. Jadi ketika ada siswa bermasalah jangan langsung diputus, kamu harus melaksanakan ini, tidak. Tapi ditanyakan dulu alasannya kenapa melakukan hal tersebut, kemudian solusinya bagaimana. Nah itu adalah kontrol manajer. Saya juga sedang berusaha untuk menjadi seperti itu ya Bapak Ibu, karena memang susah untuk menjadi kontrol guru yang seperti itu. Di sini ada 5 jenis kontrol. Yang pertama penghukum. Gurunya itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa. Kalau teman membuatkan alasan atau melindungi. Jadi guru itu melindungi siswanya. Kemudian pemantau. Pemantau itu menghitung, tadi menghitung dan mengukur. Kemudian manajer yang tadi mengajukan pertanyaan. Ini perkataan dari gurunya yang menghukum. Contohnya itu, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Terus ini yang membuat rasa bersalah. Seharusnya kamu tahu, ibu lelah sekali, ibu stres. Nah itu perkataan dari kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian kontrol teman. Ayolah lakukan demi ibu. Terus kamu nggak mau sih? Nah itu tuh perkataan-perkataan dari kontrol guru sebagai teman. Yang pemantau tadi menanyakan apa peraturannya. Kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan. Lalu hasilnya, hasil siswanya atau output siswanya. Yang pertama dari kontrol penghukum itu adalah siswanya itu memberontak atau berbohong. Kadang berbohong juga untuk menutupi kesalahannya. Kemudian membuat rasa bersalah juga sama, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman, tadi ketergantungan terhadap salah satu guru saja. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri. Jadi kalau ada guru itu aja, kita pura-pura ini siswanya. Nah itu karena akibat dari pemantau. Jadi kalau nggak ada guru ya udah ribut lagi. Kalau ada guru baru diam. Nah itu pemantau. Kemudian yang kelima, hasil siswa yang manajer itu adalah menguatkan pribadi siswa karena dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk tidak mengulanginya lagi. Nah sekarang kita tebak lagi Bapak Ibu. Kira-kira berdasarkan deskripsi ini posisi kontrol yang mana ya? Yang pertama, ibu bapak kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Yang kedua, ayo lakukan demi ibu bapak ya.
dikontrol apa? Kontrol teman. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi apa? Tadi yang berdasarkan data, hitungan, kita lihat ya. Pemantau. Jadi yang guru yang sering memberikan reward juga itu disebut guru pemantau. Yang terakhir, bagaimana cara kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kita lihat kontrol guru apa? Manajer. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memahami semua ya. Nah, selanjutnya, apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas itu biasanya peraturan itu ditentukan oleh yang ada di kelas, sedangkan kalau keyakinan itu biasanya kesepakatan antara guru, murid yang ada di kelas itu. Betul sekali, tepuk tangan dong Ibu untuk Ibu Sumi. Betul sekali jawabannya ya. Jadi perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya hanya dari salah satu saja, dari guru saja. Siswa itu tidak dilibatkan. Tetapi kalau keyakinan kelas melibatkan antara guru dengan siswa. Betul sekali ya. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa keyakinan universal yang mudah dipahami, diingat dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu yang tadi seperti yang Ibu Sumi katakan, adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Yang pertama itu siswanya diminta dulu untuk menuliskan keyakinan mana yang mau mereka ambil. Jadi masing-masing satu menuliskan, misalkan tanggung jawab atau mandiri atau saling menyayangi, mereka menuliskan satu persatu. Setelah itu baru ditempelkan hasil dari yang tadi, siswa tadi ditempelkan satu-satu. Setelah selesai baru kita rangkum atau kita sepakati kira-kira mana saja yang akan menjadikan keyakinan kelas. Seperti ini. Tempelkan dulu, lalu kita sepakati nilai yang mau kita ambil di kelasnya. Kalau sudah, kita pajang agar anak-anak itu ingat, oh iya ini kesepakatan yang sudah kita lakukan nih bersama guru. Jadi kalau misalkan siswanya ingin melakukan sesuatu, pasti nanti mengingat-ingat lagi seperti itu. Nah, ini adalah contoh, ada dua. Ada nilai kebajikan dan nilai keyakinan kelas di kelas 5. Nilai kebajikannya yaitu kasih sayang, bertanggung jawab, budayakan 5S. Apa Bapak Ibu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian gotong royong dan mandiri. Selanjutnya keyakinan kelas, menyayangi teman, memperhatikan guru saat pembelajaran, aktif mengikuti pelajaran, melaksanakan piket, dan peduli dengan teman. Itu keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelas ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah menentukan nilai kebajikan universal. Jadi menentukan nilai mana yang akan diambil. Yang kedua, memilah. Seperti yang tadi saya laksanakan, kita pilih nilai-nilai yang sesuai dengan kebajikan. Kan biasanya ada siswa yang menuliskan tidak sesuai seperti itu. Jadi kita pilih dulu nilai-nilai kebajikan yang mau kita ambil, kemudian mengubahnya menjadi kalimat positif. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kalimatnya itu positif.
Contohnya misalkan ada anak yang menuliskan jangan datang terlambat, itu kan masih negatif ya, katanya masih negatif artinya. Kalau misalkan keyakinan itu dirubah dengan menjadi apa, datang tepat waktu, seperti itu. Kayak misalkan jangan ribut di kelas, itu kan masih negatif ya, lalu dirubah memperhatikan guru saat pembelajaran, seperti itu. Jadi kalimatnya itu dari negatif dirubah ke positif. Nah, setelah sudah jadikan keyakinan kelas, kemudian ditandatangan. Kenapa sih harus ditandatangan sama siswa? Iya, kesepakatan agar siswanya itu ingat, oh iya, saya itu sudah menandatangani itu ya, berarti saya itu harus melaksanakannya. Nah, seperti itu. Setelah ditandatangani semua oleh warga kelasnya, termasuk gurunya juga, kemudian dipajang di tembok untuk pengingat siswa. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terakhir itu adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid agar mereka bisa kembali ke kelompoknya itu dengan mempunyai rasa yang lebih kuat atau karakter yang lebih kuat. Nah, terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan terakhir itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu artinya kita tidak menyalahkan siswa. Jadi kita itu, oh iya, ibu paham kalau misalkan semua itu pernah melakukan kesalahan, ibu tidak akan marah, dan itu disebut menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, tanyakan kepada siswa, alasannya kenapa melakukan hal itu, alasan kamu kenapa melakukan hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, lalu ditanyakan kira-kira keyakinan apa sih yang sudah dilanggar, yang tadi kita sepakati, kayak misalnya contoh yang bertanggung jawab, mandiri dan sebagainya, lalu kalian langgar, kira-kira kalian melanggar apa, kemudian solusinya bagaimana. Jadi saya itu kemarin itu bikin video bersama siswa. Jadi kasusnya itu ada anak yang sedang bergurau tetapi berlebihan sampai menarik kerudung gitu. Seperti ini contohnya. Tadi contohnya itu bergurau yang berlebihan. Kemudian saya melaksanakan segitiga restitusi untuk siswa tadi yang melakukan kesalahan. Benar tahu tidak? Tidak tahu. Tadi pas istirahat meningkat dan menarik dunia saya ya. Iya Bu. Tidak apa-apa, dia tidak akan mengalami tidak tahu bahwa tadi menstabilkan identitas. Jadi gurunya tidak, tapi tadi yang menstabilkan identitas itu kan jadi jangan menyalahkan anak. Iya, ibu paham bahwa setiap manusia pasti punya kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitas siswanya. Jangan sampai siswa itu merasa duluan. Ya, jadi jangan sampai merasa duluan, kita stabilkan dulu identitasnya.
Kemudian tadi, sekarang yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau ibu yakin pasti Dinda mempunyai alasan mengapa Dinda melakukan hal. Ditanyakan pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut. Seru sekali ya, memang bercanda dengan teman itu sangat seru, itu juga sama suka bercanda. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa bercanda juga ada batasnya. Tadi ditanyakan alasannya kenapa menarik kerudung, karena seru Bu. Nah, memang iya seru, ibu juga sama loh suka bercanda, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Jadi validasi tindakan yang salah, memberitahu tindakan yang salah kepada siswa. Dinda masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita bahas? Apa saja? Saling menghargai, teman, rukun dengan teman. Kalau tadi yang sudah kita lakukan kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak sesuai ya. Nah, gimana cara untuk memperbaikinya? Kita minta maaf. Meminta maaf dulu, betul sekali ya. Akhirnya lalu ini tidak akan mengulangi lagi. Jadi Tadi menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati sebelumnya? Terus kata muridnya menyayangi teman Bu. Nah, menyayangi teman. Menurut kamu itu tindakan yang tepat atau tidak? Tidak Bu. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, tidak sesuai. Lalu menanyakan kira-kira solusi apa yang harus dilakukan setelah ini? meminta maaf langsung kepada Aila. Jadi ibu yakin Dinda bisa perbaikinya ya. Tadi menanyakan solusinya apa? Katanya minta maaf Bu sama Kailanya. Karena Dinda meminta maaf kepada Aila dan tidak akan mendengarnya. Baik, terima kasih Dinda. Terima kasih. Itu adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan solusinya meminta maaf Bu. Apakah hanya meminta maaf saja? Tidak Bu, sama berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, berarti nanti keluar dari sini kamu silakan minta maaf sama Kaila, kemudian jangan mengulanginya lagi. Nah, itu disebut tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, yang tadi ya, segitiga restitusi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir menanyakan keyakinan. Tadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan seperti itu dari segitiga restitusi. Kami ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Segitiga restitusi ini jadi tidak selamanya efektif ya. Maksudnya begini, kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan seperti kekerasan atau hal-hal yang terlalu buruk seperti itu segitiga restitusi ini tidak berlaku ya Bapak Ibu. Seperti misalkan bullying atau apa, itu sesuai dengan ininya aja. Kalau misalkan bullying itu kan tidak bisa diselesaikan hanya dengan restitusi, atau misalkan kejahatan itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Jadi kondisional saja. Restitusi ini adalah untuk hukuman-hukuman dalam kesalahan ringan ya. Kalau yang kesalahan berat otomatis nanti kaitannya kan dengan kepolisian dan sebagainya. Oke.
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, sudah memudahkan urusan saya. Insya Allah nanti urusan Bapak Ibu juga dipermudah sama Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembalikan lagi ke Bapak Zainal sebagai MC. Terima kasih. Itulah acara inti yang mana barusan disampaikan oleh Ibu Nurul Fajrin SPD, yaitu tentang pemaparan materi diseminasi ya, itu dalam modul 1.4 budaya positif, di mana di UPTD SD Winangun tahun pelajaran 2024-2025. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita, terutama yang ada di dalam kita yang di ruangan ini, ya bisa memahami satu tim komite yang ada di sini yang sudah dipanggil, mudah-mudahan mengerti apa yang disampaikan tentang pembelajaran ini dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga nanti sampaikan kepada anak-anak kita bagaimana cara mendidik yang terbaik. Baik, itu saja acara yang terakhir, yaitu acara doa, yang mana doa ini akan disampaikan oleh Bapak Salim SPDI. Kepadanya dipersilakan agar kegiatan ini barokah ya bagi kita semua dan bermanfaat. Maka dipersilakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Mari kita sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada bapak dan ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka foto bareng dulu ini untuk dokumentasi. Bapak dan Ibu mohon berdiri di depan.